Sudah. Oke, baik. Bisa sudah ganti ya, device. Oke. Oke, jadi kita lanjutkan. Di sini untuk kalkulatornya, ya tadi sudah di-download ya Mbak ya. Mm-mm. Oke, anggaplah tadi Mbak Novi mau ekspor kelapa, anggaplah nama PT-nya tadi PT Kelapa Indonesia Mm-mm. Sejahtera. Oke, tadi nama PT-nya Mbak Novi, PT Nexus Global Commerce. Nexus ya? Mm-mm, Nexus. Itu Nexus. Nexus. Mm-mm. PT Nexus Global Commerce. Commerce. Oke, good. Terus factory-nya ada di mana nih Mbak kira-kira? Palu aja tulis. Palu ya. Hmm. Palu. Terus produknya kemarin mau Mm. di Kelapa semi aja. khas ya. Hmm. Semi khas coconut nih bahasa Mm. ininya ekspornya. Semi khas coconut. Oke, HS code-nya berapa Mbak? HS code ya. Cek dulu. Ya, HS code kelapa. 8 digit ya, ingat-ingat. 0801 0801 1910 19 1910 bukan 1990. 90 ya. 0801 1990. Iya. Oke. Net weight-nya anggaplah kita ekspor 18 ton ya. Hmm. 18 ton untuk di kontainer 20 feet Mm-mm. ukurannya. Port of loading-nya atau pelabuhan muatnya di mana nih, Mbak? Pelabuhan yang di Palu apa ya? Coba dicari tuh, apa tuh pelabuhan di Palu tuh? Ada Eh, nggak di international port-nya di situ? baru buka kayaknya deh. Kalau Makassar itu ya, Port of Makassar, nggak tahu nih apakah sudah aktif atau belum tuh kalau Port of Makassar. Hmm. Biar terbiasa untuk nyari pelabuhan. Pantoloan ya. Tapi pelabuhan internasional nggak, Mbak, itu? Iya, dia kirimnya ke Tiongkok tulisnya. Oke, pelabuhan Direct Pantoloan. Pantoloan. Mm-mm. Ini ya, Hmm. pelabuhan bongkarnya atau port of discharge-nya di mana? Tulisnya ke Yangpu aja. Tulisannya yang PU. PU ya? Mm-mm. Oh, yang Pu. Mm-mm. Yang Pu di Tiongkok ya. Mm-mm. Biasanya China sih, jarang Tiongkok ke China. Terus di sini Palu ya tadi Mbak ya? Mm. Oke, pas sudah. Mm-mm. Oke, bagian atas anggaplah sudah. Langsung yang ke bawah tadi income terms yang pertama kalau ditanya untuk harga, kan kita mau menentukan harga nih. Harga ada 4 Mm-mm. berdasarkan income terms. Yang pertama harga apa tadi Mbak? Harga gudang. Harga Ekspor. gudang. Komponen biayanya apa aja? Barang sama packaging. Barang sama packagingnya ya. Sudah include sama satu lagi, profit Sama sebagai trader. trader. Gitu. Jadi harga beli pabrik atau suppliernya berapa yang sudah dengan Hmm. packagingnya tadi plus profitnya kita. Hmm. Contohnya tadi kelapa per kilogramnya anggaplah harganya 18.000 misalnya ya. Hmm. Oke. Nah, dia otomatis langsung ke ubah Mbak sebelahnya. Nih, langsung ke ubah ya. Hmm. Oke. Mbak mau ambil keuntungan berapa persen? Anggaplah
10. 10. Oke. Lalu dihapus aja 5-nya, 10. Langsung otomatis dia ya. Hmm, Artinya harga jual kita kalau dalam rupiah per kilogramnya adalah 1.800 ya. Salah ding. Harga berapa? jual ya? Nih yang di bawah ini. 19.008. Oh iya. Ya, 19.800 kalau per tonnya. Per tonnya itu 19.800.000. Oke, good. Paham, Mbak, bagian yang di atas? Paham. Oke. Nah, tapi kan tadi dalam rupiah. Hmm, Kita mau ubah dulu dengan dalam kursnya. Misalnya kita pakai currency dolar. Coba dicari, Mbak, currency dolar hari ini. Itu biasanya ikut yang currency-nya yang mana? Yang KMK? Yang on the spot di Google. Oh, langsung on the spot di Google ya. Ya, USD 16.637,55. 16.000. 637,55. Oke. Oke. Nah, 16.000 ini boleh misalnya Mbak, aduh aku takut nih kalau harga dolarnya turun misalnya. Hmm. Boleh Mbak tambahkan 100 misalnya jadi 16.737, boleh, nggak apa-apa. Mm-mm. Itu yang penting bisa memperkirakan. Oke, Hmm. sekarang kita sudah ada harga dalam dolar. Dalam dolar kita harga jualnya ya per metrik tonnya jadinya berapa Mbak di sini? Harga jual. Per metrik ton. Jadinya Nih yang warna merah di atas ini. US dollar Iya, dalam US dollar. 1183. Ya, $1.183. Mm-mm. Profit kita 107,55 55. ya. Tuh, ini kurang lebih berapa nih kalau per tonnya nih? 107. Tadi kita pakai dolarnya 16.733 kali 18 kali 16.737. Nah, 32 jutaan, Mbak. Itu Hmm. profitnya. Itu bagus tuh ya, seperti itu. Nah, kalau jualnya kita dalam satu kontainer, harganya jadi 20 feet. 21.294. Oke, kalau 40 feet jadinya 29.575. oke, good. Nah, di sini kan sudah ada nih, Mbak. Kalau tapi ini bisa diganti-ganti ya. Ini kan hanya apa namanya? Contoh saja untuk berapa Mm-mm. tonnya nanti menyesuaikan Hmm. gitu. Misalnya di sini nggak 18 ton ya, misalnya mau di 17 ya. Hmm. Nah, langsung dia otomatis terganti. Mm-mm. Tuh, ini saya mungkin merahin aja, kuningin aja. Biar sama ya, kalau ini bisa diganti. Tuh. Misalnya di sini 40 feet-nya artinya cuma 24. Nah, dia otomatis keganti. Mm-mm. Gitu. Sampai di bagian ekspor, paham nggak Mbak untuk ngasih harga ke buyer? Paham. Oke, jadi Mbak Novi sekarang harga jual kelapanya berapa nih per ton? Harga jual per tonnya itu di 19.800 untuk yang rupiah. Mm-mm. Kalau misalnya untuk yang USD di 107,55. No, itu No, no, no. bukan Satu, sat, 183. 1.083. Mm-mm. Iya. Ini baru di harga Harga ekspor. ekspor ya, atau harga gudang. Mm-mm. Import terms yang kedua, Yang FOB. FOB ya, di sini sudah ada keterangannya. Dari Mm-mm. gudang, di loading, di tracking, custom clearance, THC, airport offloading. Mm-mm. Jadi agak berbeda, jauh berbedanya dibandingkan ekspor. Mm-mm. Harga gudang tadi kita sudah tahu ya, harga gudangnya per kilogramnya, per tonnya adalah 1.183. Tapi kan ada komponen biaya tambahan nih di FOB. Iya. Contoh misalnya, gudangnya tadi
di Mm-mm. Palu tadi sampai ke pelabuhan Muat ya, itu Mm-mm. anggaplah biasanya 2 juta. Mm-mm. 2 juta. Mbak, bentar, Mbak. Aku ambil Mm-mm. sebentar. Sorry, Mbak. Udah, Mbak. Oke, siap. Nah, Ya, tracking fee anggaplah cuma 2 juta gitu ya. ya. Loadingnya, misalnya kita staffingnya di pelabuhan ya, misalnya. Loading fee-nya anggaplah 1.500.000. Mm-mm. Oke, sudah. Untuk transportasi sudah. Terus yang kedua, dokumen ekspor. Nah, kan udah Mm-mm. mulai buat dokumen ekspor nih, Mbak. Mm-mm. Oke. Kalau untuk dokumen ekspor ya, kita Mm-mm. kan apa namanya? Hanya sampai pelabuhan Muat Mm-mm. ya. Artinya kita tidak akan menerbitkan BL ya. Hanya di Mm-mm. sini dokumen shipping cost BL plus BL atau resi pengirimannya, artinya dokumen shippingnya. Kira-kira kalau misalnya kita pakai DHL, pengirimannya paling bagus kalau dokumen gitu ya, berapaan tuh Mbak per kilonya? Dia hitungannya kan per kilo. Dokumen ya. Ya, pernah nggak tahu di DHL? 300 lebih sih biasa kirimnya. 300 tergantung negara tujuan lah ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya negara tujuannya agak jauh, biasanya berkisar kalau di DHL itu 1.600.000. Artinya Mm-mm. kalau dokumen kita yang pasti dokumen kita nggak sampai 1 kilo kan. Mm-mm. Kemungkinan hitungannya setengah kilo. Anggaplah di Mm. 800.000 biasanya tuh. Kalau agak jauh. Mm-mm. Oke. Up. Sudah. Ya. Nah ini tergantung lagi Mbak. Apakah Mbak pakai forwarder atau ngurus sendiri? Mm-mm. Kalau forwarder kan artinya tinggal tambahin dokumen. Ini bisa di nolin aja, Mbak. Nggak mesti harus ada kalau misalnya pakai forwarder. Mm. Custom clearance, PEB gratis kalau urus sendiri. Mm. Ya, nggak ada bayar kalau urus sendiri. COO atau surat keterangan asal, buatnya di mana, Mbak, kemarin? Disperindak. Di Sperindak. Nah, ini di bagian sininya, Mbak, yang di Belantika itu sudah kita buatkan, Mbak, linknya. Mm. Jadi Mbak bisa tahu nih buatnya di mana ya. Tulisannya di sini juga ada. Mm-mm. Gitu. Jadi Mbak nggak usah bingung buatnya di mana. Pintu sanitari tuh nggak mahal, anggaplah cuma 100.000 kenanya. Mm-mm. Bahkan biasanya cuma 33.000 tuh. Tapi Mm. kita pakai yang harga paling besar aja, misalnya 100.000. Nah, ini fumigasi misalnya kalau satu kontainer itu di 1 jutaan. Dia hitungnya satu kontainer ya? Ya, hitungannya satu kontainer. Mm-mm. Health certificate, misalnya nggak dibutuhkan, hapus saja. Health certificate itu biasanya dibutuhkan pas barang apa tuh? Produk makanan tapi tergantung buyer. Oh, oke. Radiation certificate untuk kelapa nggak dibutuhkan, misalnya bayarnya nggak mau, COA juga nggak ada, misalnya, Hmm. langsung aja. Nah, kalau pakai forwarder artinya kan ini nggak perlu lagi nih, Mbak ya. Hmm. Tinggal kita tambahkan aja biaya forwarder di sini. Hmm. Nah, tapi kan anggaplah di sini Mbak Novi nggak pakai forwarder nih. Mm-mm. Terus, oke, tahu nggak yang namanya nomor 10 ini dry bag atau corrugated paper? Nggak tahu. Nah, di dalam kontainer itu bisa dilapisi biar lebih bersih lagi. Pakai Mm-mm. karton. Mm. Nah, kalau Mbak mau, bisa kelapa sih jarang ya. Mm-mm. Apalah kelapa tuh nggak usah dia. Biasanya tuh barang-barang yang bentuknya tuh bubuk, kayak tepung, gula. Mm. Itu bagusnya dilapiskan, jadi tidak ada serpihan-serpihan yang masuk ke dalam produk. Mm. Terus THC-nya anggaplah 500.000 ya, biaya handling Mm-mm. perindo gitu. Mm. Paham Mbak yang di bagian sini dokumen ekspor? Paham. Bentar, yang dokumen shipping cost plus BL itu tadi maksudnya gimana? Dokumen shipping cost itu adalah pengiriman dokumen. Kan kita akan buat dokumen.
Mm-mm. dikirimkan kepada buyer. Biasanya yang mau dikirimin itu apa aja? Ya, semua dokumen ekspornya, Mbak, yang ini kita buat tadi. Oh, ya, 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 ya. CO kita buat, itu kita Mm. buat, fumigasi kita buat. Itu bentuknya berarti asli ya, harus dikirimin ke mereka ya? Tergantung negara tujuan. Kalau Cina itu sudah bentuknya digital. Berarti Oke. kita tidak ada nih dokumennya Oh, gitu. Kalau ke India ya atau negara-negara lain itu masih dalam bentuk konvensional istilahnya. oke. Berarti kalau di ke China biasanya nggak perlu lagi? Biasanya sih jarang ya mereka minta dokumen fisik karena semuanya sudah online. Tapi tetap aja kita buat gitu ya sebagai jaga-jaga. Oke. Tuh, soalnya kadang-kadang kayak kemarin itu pernah ada kejadian kita kirim ke Seiko, kita Mm-mm. kirim ke Seiko, fitosanitarinya nggak kebaca walaupun sudah ada barcode-nya. Hmm. Ya mau nggak mau kan kita terbitkan juga lagi kan, Mm-mm. gitu. I Jadi see. Ya, ya, ya. untuk kan ini juga nggak mahal ya biayanya tuh, Mm-mm, mm-mm. biayanya cuman murah gitu. Untuk penerbitan dokumen konvensionalnya dan yang berbayar hanya karantina dan fumigasi, selebihnya tuh gratis kalau yang based on government Hmm. gitu. Karena kalau health certificate ya kita nggak usah apa namanya bingung karena nanti permintaan bayar saja Hmm. gitu. Nah, coba deh Mbak tanyain apa lagi nih kalau di bagian sini dulu nih fobinya biar nggak bingung nih untuk ngitungnya. eh so far sih nggak ada sih. Paling itu sih yang kalau COO itu bisa ajuin sendiri kan? Kalau di Bisa Mbak, PEB bisa ngajukan sendiri. CO ini semuanya bisa ajukan sendiri Mbak. susah nggak kalau COO-nya itu? Enggak, gampang kayak kita ngisi form biasa. Oke. Patokan kita adalah bill Mm-mm. of lading. Bill of lading. Mm-mm. Ya, jadi kan bill of ladingnya kalau sudah terbit tuh ada namanya draftnya dulu nih. Hmm. Nah, nanti kita kasih ke bayarnya, betul nggak nih draftnya kayak gini untuk diterbitkan? Kalau kata Hmm. dia, oke, sudah betul. Hmm. Patokannya dari mana? Invoice sama packing list kita. Hmm. Kan invoice sama packing list kita ada tuh, nanti belajar dokumen. Mm-mm. Invoice packing listnya nanti kita kasih nih ke pihak shippingnya. Hmm. Atau pakai forwarder, kirim ke forwardernya. Hmm. Nanti baru mereka terbitkan BL sesuai Mm-mm. dengan invoice dan packing list. Kita cek lagi, kebayar sudah betul belum di BL-nya. Hmm. Gitu. Baru nanti kita masukin data-datanya berdasarkan yang ada di BL tadi. Oke. Gitu. Paham, Mbak? Udah paham. Oke. Next. Intinya kalau untuk dokumen ekspornya kalau ngurus sendiri itu jauh lebih murah, tapi kalau pemula mungkin lebih baik pakai forwarder. Nah, Hmm. kalau untuk forwarder artinya kita nggak perlu lagi nih buat per item. Hmm. Tinggal langsung aja forwarder, nanti mungkin di invoice yang berbeda kita buat spesifikasinya apa aja tuh. Kan biasanya mereka buat ya dokumen 500.000 misalnya. Hmm. Gitu. Bisa kita buat secara terpisah nanti di Excel yang lain. Hmm. Gitu. Selanjutnya lagi, misalnya sudah ada bank charge ya. Misalnya Mm-mm. kita kalau kirim pakai Titi, anggaplah biayanya itu 500.000 Hmm. pengirimannya. Atau tukar uangnya ya. Mm-mm. Sorry, 50, 500 ya. Letter of credit, kalau pakai letter of credit itu biasanya 300 USD sampai 400 USD. Silakan nanti di bentuk rupiah saja. Biaya CAD ya itu sama hampir sama dengan LC tapi agak lebih murah, biasanya berkisar 200 sampai 300-an. Biaya lain-lain kalau misalnya Mbak Novi pakai broker ya ada fee broker Hmm. gitu. VAT ini adalah pajak ya kan? Anggaplah Mbak Novi masih kena pajak yang 0,5%. Hmm. Nah, sudah ada pajaknya di 640.000 gitu. Hmm. Jadi total semuanya di sini. Nah, sekarang harga jualnya Mbak Novi sudah berbeda nih. Berapa Mbak harga jual per metric tonnya? Kalau FOB 20 feet, berapa per FF metric tonnya? FAT-nya belum keganti kayaknya. Sudah? Masih 10%. Oh, sorry.
Di 640-nya berarti yang di atas kayaknya. Itu dikali 10% kan? Harusnya 0,5. Gantinya yang itu berarti. Samping nominalnya. Enggak, ini sudah benar di 0,5. Oh, nggak mau ganti deh. Mm-mm. Kayaknya itu deh. Kalikan yang itu deh. Dia langsung Enggak, ini kali. seharusnya otomatis, tapi mungkin nanti coba saya cek lagi. Anggaplah segini Di ya. angka di angka sampingnya, Mbak. Yang 640 coba kamu lihat rumusnya. Itu dikali 10% soalnya. Oh Dia iya. mm-mm. Tuh, kita ganti, seharusnya nih langsung otomatis dia. Nggak mau deh. Lima. Anggaplah masih 10% ya. Ya, Ini mm-mm. kita, aduh, nggak mau deh. Enggak, itu E62 kamu bukan. Sebentar. Oh, sorry, sorry, sorry. Jadi tinggal kamu hapus E62-nya, Iya, iya. itu yang belakang, di belakang 10% itu, di belakang 10%. Nah, itu. Nah, 61 ya seharusnya. harusnya berarti tadi nominalnya 61 benar, enam Iya kan? satu dikali 61. 0,5. Iya benar dikali 0, dikali 5. No no, enggak Iya ada dong, dua-duanya. seharusnya. Yang Oh, ya E61 Allah. itu yang depan. Seharusnya gini aja. Kok dia error? 61 Aduh. kan 61 bukan 62. 61 Seharusnya. dengan sama dengan E61. Oh, ini. Itu E61. Nah, ini udah pasti udah bisa tuh. Dikali Nah, oke. hmm, Seharusnya dia bisa diubah di bagian part-nya aja sih. Tapi nggak tahu nih kenapa nggak bisa. 0, 0,5. Nah, sudah ya. ya. Oke. Anggaplah berarti biaya pajaknya eh, segini ya. Mm-mm. Berarti per metrik tonnya harga jualnya jadi Per metrik tonnya itu 1.204 ya. ya, berarti harga per metrik tonnya di 1.200. Begitu. Kalau untuk satu kontainer 18 ton, Kontainer yang 18 ton 4.815. oke, 21.000, Salah ding, 21.678. ya, 21.678. Kalau 40 feet, 40 feet anggaplah 25 ton. 29.959. 29.959. Nah, jadi kan gampang ya, Mbak ya. Tinggal Mm-mm. nanti kalau misalnya ada biaya-biaya yang mau dikurang-kurangin, tinggal hapus-hapus saja. Mm. Atau nanti di bagian sini masih bisa kita adjust. Mm-mm. Gitu. Berikutnya, harga apa, Mbak? CFR. CFR ya. CFR tinggal tambahkan apa? Shipping. Shipping ya. Anggaplah harga pengiriman tadi ke Cina ya. Ke Mm-mm. Cina biasanya sih murah, tapi anggap aja kita harganya di 1.000 mana nih? Sorry, ketinggalan. Di sini. Di sini kalau 20 feet biasanya cuman 1.500-an. Oke. Nah, kita sudah ada harga kontainer baru, sorry, harga pengiriman yang baru. Berapa Mm-mm. Pak, kalau per metrik tonnya? 23.178. Sorry, ding. 1.288 per metrik 1.288. Kalau ton. 18 ton, baru tadi 23.000. 23.178. Kalau 40 feet yang 33,9 ini ya. Ya. Mm-mm. Kalau mau hitung 40 feet itu gimana? Bisa tinggal kali 2 aja, Mbak. Ya. 1.500 kan kali 2 3.000. Hmm. Ya udah gitu doang. Oh, udah pasti kali 2 gitu ya? Ya, biasanya cuma kali 2 aja. Oke. Gitu.
Oke, next selanjutnya adalah di CIF ya, CIF. CIF kita bedanya apa, Mbak? tambahan insurance. Insurance ya, insurance tinggal ganti di sini. Anggaplah 0,3% ini ya, 0,30. Mm-mm. Artinya tinggal otomatis saja di sini untuk yang 20 feet 23.248 per metric Mm-mm. tonnya 1292, Mm-mm. 40 feetnya di 1322. Tapi kalau untuk apa namanya per 25 ton 33.058. Nah, di sini Mm. juga kita sudah berikan Mbak estimasi keuntungannya. Mm. Nah, estimasi keuntungannya kira-kira Mbak akan dapat 32.400 Mm. Tuh, tapi kalau kursnya nih kursnya misalnya tadi 737 ya tadi ya. Mm-mm. Itu ya, nih kursnya Mm-mm. yang di sini gitu. Kalau misalnya untuk yang insurance gitu, Hmm? berarti kita harus cari sendiri juga ya. Kalau misalnya Kalau CIF. pengirimannya sendiri ya nggak pakai forwarder iya. Hmm. Gitu wajib kita tahu insurance-nya. Hmm. Gitu. Tapi rentangnya tuh nggak dari satu insurance ke insurance lain itu nggak beda jauh sih, Mbak Novi. Hmm. Oke. Oh. So far sampai perhitungan ada kendala nih? So far nggak ada sih. Aman ya? Hmm. Oke, inilah yang kita sebut tadi kalkulator ekspor. Tim Hmm. Mbak Novi bisa cek Mm-mm. untuk kalkulatornya di materi atau lihat di fasilitas juga bisa. Hmm. Kita lanjutkan lagi untuk ke materinya. Oke, so far sulit nggak Mbak? So far sih nggak sih. Ya ya, Mm. simple lah untuk ininya. Mm-mm. Oke, kita akan lanjutkan di sini. Nah, itulah yang tadi kita sebut harga jual kita, Mbak. Hmm. Gitu. Nah, kalau LCL ini saran saya perhitungannya pakai forwarder. Karena Hmm. LCL ini berbeda, Mbak, dengan FCL. Kalau FCL tadi kan hitungannya kita pakai weight, pakai berat. Mm-mm. Tapi LCL ini dia pakai volume. Hmm. Nah, itu Oke. agak berbeda. Jadi kita kalau bisa pakai forwarder aja. Hmm. Gitu, biar nggak LCL itu salah. soalnya kalau misalnya LCL itu jatuhnya dia kayak boleh dikit gitu ya. Boleh. Mm-mm. I see. Kayak misalnya 1 kubik gitu nggak sih? Iya, gitu. Oke. Tapi Hmm. walaupun misalnya nih ya, Mbak ngirimnya yang ringan-ringan, misalnya Mm-mm. kirimnya daun pisang misalnya aja ya. Mm-mm. Sebenarnya beratnya nggak besar, tapi karena biar daun pisangnya nggak kelipet-kelipet, pakai boxnya agak gede. Tetap yang dinilai itu boxnya seberapa besar. Mm. Iya sih, dia Gitu. hitungnya itunya ya. Iya, artinya kan LCL ini agak sedikit lebih mahal ya Iya benar. dibandingkan FCL. LCL. Heeh. Gitu. Nah, itulah tadi kita sebut harga seller. Hmm. Yang pertama tadi ya harga seller atau kita apa namanya sudah semuanya. Kalau harga buyer itu Mm-mm. kalau mau kita ke biasanya end customer. Hmm. Nah ya kita tahu nih oh kalau di China barang ini nih jadinya tuh per kilo 1.000 misalnya 1.000 USD ya udah Mbak mau buat 1.000 USD ya bisa-bisa aja gitu. Hmm. Harga premium ini kalau misalnya produk-produknya bagus gitu ya, Mm-mm. kualitasnya oke, agak Mm-mm. dinaikkan sedikit. Contohnya produk-produk yang nilainya tinggi sekali itu kerajinan ya kan, atau Hmm. furniture itu kan harganya bisa 8 kali lipat Hmm. kalau untuk diekspor. Terakhir harga dumping inilah harga-harga yang diterapkan China untuk ke negaranya sendiri ya, dimana kalau di negara tujuan ekspor itu jauh lebih murah, tapi kalau di negara sendiri agak sedikit mahal. Hmm. Gitu. Sampai sini paham, Mbak? Aman? Aman. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir kita akan bahas metode pembayaran. Hmm. Metode pembayaran dalam ekspor ini sebenarnya ada banyak, tapi kita akan berikan yang sering saja. Ya, Oke. yang Mm. pertama ada advance payment. Kalau dari bahasanya kira-kira advance payment ini seperti apa, Mbak?
DP dulu. Ya, bisa DP dulu atau 100%. Intinya pengirimannya itu transfer langsung. Hmm. Gitu. Ken, kalau untuk advance payment, ya, Mm-mm. dia resikonya kan lebih tinggi di pembeli ya, Mm-mm. karena tanpa ada jaminan apa-apa. Mm-mm. Nah, makanya kita kalau bisa kasihlah yang bagus secara terms-nya. Misalnya partial payment. Mm-mm. 50% dulu di depan, 20% setelah booking kontainer, 30% lagi nanti setelah sudah apa namanya sudah seal misalnya. Mm. Bisa, Mbak. Jadi payment ini dia fleksibel liquid ya. Dia bisa ngikutin negosiasi kita. Mm. Asal pembayarannya selesai dulu sebelum barang dikirimkan. Mm. Gitu. Untuk advance payment bisa menggunakan metode pembayaran macam-macam, bisa pakai bank, bisa pakai kripto, ya Mm. ataupun ada e-wallet lainnya juga boleh. Mm. Gitu. Yang penting uangnya langsung masuk ke rekening kita. Oke. Gitu. Untuk di advance payment ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, tadi ya saya bahas kalau full berarti namanya full advance payment, tapi kalau dia parsial artinya kita bagi-bagi. Pembagiannya pun bebas, dia nggak ada terms khusus ya, hanya Mm. ingat-ingat pembayaran itu diselesaikan sebelum pengiriman. Gitu. Tadi ya bisa pakai bank, bisa pakai telegraphic transfer yang lain, yang bisa pakai kripto ya, atau digital payment system yang lain. Seperti itu. Mm-mm. Yang kedua, letter of credit. Pernah dengar Mbak soal letter of credit? Mm-mm. Pernah. Ya, letter of credit ini adalah pembayaran yang melibatkan bank. Mm-mm. Ya, bank di sini bertugas sebagai apa? Bertugas sebagai penjamin antara buyer dan juga si Sel. sellernya. Seller dijamin pembayarannya, buyer dijamin dokumen ekspornya. Mm-mm. Nah, tetap kalau kita lihat dari sini siapa nih yang punya resiko agak tinggi? Risiko agak tinggi ya. Ya, di sini siapa yang punya resiko? Kalau Titi tadi pembelinya, kalau di sini Hmm. dari pernyataan saya tadi aja tuh, kalau bank itu menjamin pembayaran si seller dan dokumen si buyer. Siapa yang punya resiko? Penjual ya. Resiko yang tetap ada di pembeli, Oh, pembeli ya. karena pembeli kan tidak dijamin barangnya. Hmm. Nah, tapi yang dijamin adalah dokumennya. Hmm. Nah, letter of credit ini ya tetap yang punya resiko itu si pembelinya. Proses Hmm. LC ini seperti apa sih? Nah, di sini Mbak, bagian sebelah kanan. Mm-mm. Yang pertama, ya, pembeli itu biasanya akan langsung minta LC sebagai jaminan. Mm-mm. Yang kedua, bank akan mengeluarkan LC-nya. Mm-mm. Yang ketiga, eksportir ngirim barang dulu dan akan kita serahkan dokumen. Nah, dokumen ini kita seperti apa harus buatnya? Menyesuaikan dengan LC-nya. Mm-mm. Nah, nanti kita lihat contohnya. Next pertemuan akan kita bahas lengkap ya. Contoh Mm. LC itu kita bahas lengkap karena nggak cukup waktunya kalau cuman bahas LC doang. Yang keempat, baru nanti banknya ngecek dokumennya. Mm. Terakhir, baru kalau semuanya oke, tidak ada diskrepensi atau kesalahan, baru bank akan membayarkan. Mm-mm. Gitu. Nah, di sini Mbak Novi, dari proses letter of credit ini ada yang bingung nggak? Bisa nggak kalau misalnya si pembelinya udah terbitkan LC tetapi nggak ada maksudnya nggak bisa terus maksudnya di cancel gitu. Nah, nanti kita lihat jenis-jenisnya ya. Mm-mm. Kalau sini banyak jenisnya. Tapi dari prosesnya aja, kira-kira gambar nggak nih? Ya. Ya, pokoknya nanti bank kita akan diberikan notifikasi kok. Mbak Oke. Novi, ini masuk nih LC dari Tiongkok. Mm-mm. Silakan dibaca, ada nggak nih ketentuannya yang mau diubah. Jadi, sebelum diterbitkan aslinya, Mm-mm.
gitu ya, atau sudah terbit nih aslinya tapi masih mau direvisi boleh, namanya amandemen. Hmm. Nah, tadi Mbak Novi nanya, bisa nggak sih LC ini dia berubah-ubah gitu ya? Hmm. Bisa. Makanya hanya ada jenis-jenis LC yang kita sarankan. Jenis LC yang pertama ya, ini jenis-jenis LC itu cuma ada dua, revocable dan juga irrevocable. Hmm. Revocable artinya boleh diubah tanpa kesepakatan dua belah pihak. Hmm. Irrevocable artinya tidak bisa diubah tanpa persetujuan semua pihak. Hmm. Artinya yang paling aman adalah irrevocable letter of credit. Hmm. Nah, itulah kita sebut dengan letter of credit yang paling aman. Irrevocable ini ada macam-macam. Ada yang namanya at site, ada yang namanya usance, ada yang namanya standby letter, ada namanya red clause. Bedanya apa? At site itu maksudnya adalah ketika Mbak Novi sudah memenuhi nih semua dokumen-dokumen dalam letter of credit-nya, Hmm. Mbak Novi akan langsung mendapatkan pembayaran Hmm. tanpa ada penundaan. Paling Hmm. tinggal nunggu uh, uangnya masuk ya sesuai dengan jam kerja bank saja. Hmm. Tapi berbeda dengan nuisance. Kalau nuisance ini ada jangka waktunya. Hmm. Misalnya jangka waktunya 30 hari setelah pengiriman, 60 hari setelah pengiriman, 90 hari setelah pengiriman, atau sesuai kesepakatan. Hmm. Tuh, jadi berbeda. Nah, makanya paling aman itu adalah at site. Cek. Tidak ada yang lebih aman dibandingkan itu. Standby LC ini sama seperti dengan usance ya, hampir mirip. Tapi ini bentuknya itu jaminan dan Indonesia sih agak jarang ya menggunakan SBLC ini. Jadi makanya pakai aja yang at site. Red Hmm. clause. Nah, red clause sebenarnya yang paling aman dibandingkan at site tadi. Karena red clause itu uang yang Mbak Novi itu ditransfer sebelum dokumennya Mbak serahkan. Tapi Hmm. kan ada syaratnya. Hmm. Syaratnya apa? Mbak Novi itu sudah sering pakai LC, mungkinlah 100 kali. Jadi Hmm. bank menilai, nggak apa-apa nih kita pinjemin dulu nih uangnya. Hmm. Gitu. Nah, tapi ini jarang terjadi. Kebanyakan buyer itu hanya mau menggunakan yang headset. Karena kan LC ini kesepakatan dua belah pihak ya, Mbak ya. Hmm. Gitu. Jadi kebanyakan sih buyer hanya mau LC, irrevocable headset. Oke. Untuk LC ada pertanyaan? Nggak ada. Aman ya. Nanti kita akan ada seminar juga ya, webinar sama pihak bank. Jadi stay tune aja, Mbak. Hmm. Yang ketiga, documentary collection yang lain. Sebenarnya documentary collection ini sama, Mbak, seperti dengan LC. Hmm. Perbedaannya biasanya tidak dijamin oleh bank. Kalau LC tadi, Mbak, sebenarnya buyer itu sudah diminta untuk deposit. Hmm. Sedangkan kalau documentary collection yang lain itu tidak. Hmm. Documentary collection yang lain itu apa nih? Di sini, document against payment yang di bold ini, dan juga document against acceptance. Saya kalau sebagai pemula ini tidak saya sarankan dua-duanya. Hmm. Itu kalau bisa pakai LC aja. Hmm. Gitu. Sistemnya sama seperti RC 100% ya. Jadi dibuka dulu, nanti kita dapat notify, kita yang ngirim dokumen, nanti baru pembayarannya selesai. Yang penting apa namanya yang harus diingat-ingat, LC itu yang paling aman karena dia ada garantinya deposit masuk. Tapi kalau ini tidak ada. Oke. Gitu. Nah, kalau yang tadi kan yang aman-aman. Hmm. Ini yang tidak aman, yang tidak kita sarankan. Namanya konsinyasi atau consignment. Consignment itu maksudnya barangnya dikirim dulu, Hmm. baru kita dapat pembayaran Hmm. tanpa ada perantara atau tanpa garansi apapun. Hmm. Gitu. Jadi pasti tidak aman ya, karena Hmm. kemungkinan gagalnya besar. Ini sama kayak kita lagi nitip keripik di Indomaret misalnya gitu ya. Kan itu Hmm. dijual dulu baru kita dapat pembayarannya. Iya. Tuh. Next, open account. Ya, open account ini hampir mirip dengan konsinyasi, tapi Hmm. bedanya kalau konsinyasi itu barang yang dijual dulu, kalau open account ini biasanya sampai di pelabuhan muat. Pelabuhan bongkar. Hmm. Sehingga apakah ini aman? Sudah pasti tidak aman. Hmm. Gitu. Karena kita semuanya serahkan dulu ke bayarnya. Dokumennya serahkan, barangnya serahkan, sampai pelabuhan dibayar, katanya baru dibayar. Inilah kalau
pemula-pemula ya sudah senang didapat bayar, ternyata pembayaran seperti itu, itulah yang bikin kena fraud atau kena tipu. Begitu. Sampai sini paham, Mbak? Paham. Ada 5 nih pembayarannya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi metode yang kita sarankan yang paling pertama adalah TT ya atau advance payment atau letter of credit. Nah, atau yang lainnya bisa pakai documentary collection ya. Document against payment dia itu sama dengan LC. Kalau document against acceptance itu jauh lebih beresiko karena semuanya kita kirimkan dulu kepada buyer walaupun lewat bank ya, tapi nanti pembayarannya setelah dokumen dan barangnya sampai. Gitu. So far ada pertanyaan sampai metode dan pola pembayaran direkomendasikan? Enggak ada. Aman ya? Oke. Kalau kombinasi, ya bisa nggak nih? Saya 50%-nya TT, sisanya pakai LC, boleh. Makanya saya bilang tadi pembayaran itu fleksibel dia. Menyesuaikan dengan negosiasi kita bersama buyer. Gitu. Jadi nggak harus 100% LC atau 100% TT. Nggak juga, kita bisa payment-nya itu kita adjust. Gitu. Oke. Sebenarnya kalau materi bab 3 itu biasanya sampai di metode pembayaran karena ini nanti masuk ke bab keempat. Nah, kalau Mbak Novi sendiri dari bab ketiga ini ada pertanyaan dulu sebelum kita lihatin nih contoh LC. So far sih nggak ada sih. Mana ya? Nah, Mbak bisa lihat contoh LC-nya itu di fasilitas, Mbak. Oke, cobalah ya saya tunjukin nih. Fasilitasnya, sebentar saya klik dulu. Ini penutup ya. Nah, jadi nanti Mbak Novi kalau sudah ada produk, gampang mau menentukan harga, pembayarannya. Nah, ini kan ada 2 ya, Mbak Novi kalau buka fasilitas sama materi ya. Klik bagian fasilitas, klik dokumen ekspor. Tuh, contoh dokumen ekspor nih, contoh dokumen ekspor. Nah, ini Mbak Novi sudah bisa lihat nih ya, kita satu-satu aja. Dokumen utama, ada invoice, packing list ya. Bahkan kita buatnya 2 nih Mbak, ada yang versinya Word, ada versinya PDF. Itu ini sudah lengkap, tinggal diisi-isi aja. Nanti materi dokumen ada sendiri, ya ini pengenalan saja. Dokumen pendukung yang tadi Mbak tanya apa ya tadi ya? CO ya. CO ini kalau ke Cina ada nggak ya? Ha nih. Contoh e-form CO Cina. Nah, bentuknya gini. Gitu. Ini namanya kita. Ini nama buyer. Ini kapan kita kirim. Pelabuhan tujuan. Nama vesselnya. Oh, ini SKA ya? Ya. Oke. Tapi untuk ke China kan biasanya saya bilang tadi e-form ya. Gitu. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini produknya, beratnya ya. Gitu. Kalau ke negara lain, misalnya ke Bangladesh, dia bentuknya gini, Mbak. Oh, beda-beda ya? Beda dia. Jadi sesuai dengan negara tujuan. Form B untuk Bangladesh, Form E untuk Cina, Form IP untuk Pakistan, AI untuk India. Tapi untuk barangnya beda-beda gitu, maksudnya formnya sama kan? Maksudnya? Ini formnya itu tetap sama kan? Walaupun barang-barangnya berbeda. Kalau ke negara tujuan. Oh ya. Itu yang berbeda hanya menyesuaikan negara tujuan. Oke. Gitu. Kalau barangnya misalnya nih Mbak kirim kelapa. Kayak gini bentuknya ya. Nanti Mbak kirim kunyit, ya sama aja. Hanya berbeda nanti kan isian-isiannya aja. Oke. Gitu. Nih ya contoh SKA. Oke, tadi nah di sini kalau LC itu dokumen financial. Diklik letter of credit, contohnya. Nah, ini dokumen asli. Nah, nanti ada materi khusus untuk bahas LC, tapi bentuk LC itu seperti ini, Mbak. Nih, irrevocable tadi apa, Mbak?
Irrevocable itu ini yang apa ya? Yang LC irrevocable itu ya? Iya, LC irrevocable. Hmm, Tadi revocable artinya bisa diubah. Kalau ditambahkan i, depannya artinya tidak bisa tidak bisa diubah. diubah tanpa kesepakatan atau Kesepakatan persetujuan dua belah pihak. Mm-mm. Tuh ya, jadi irrevocable sudah betul. Ini ada kapan isunya atau LC-nya kapan diterbitkan. Banknya ini, bank si buyer. Mm-mm. Nah, ini banknya, ini nama si buyernya, Mm-mm. ini nama kita. Nah, inilah Mbak isian-isian yang harus menyesuaikan dari F45A Mm-mm. sampai ke sini ini kita harus penuhi semua. Contoh ya, salah satu aja yang saya taruh di sini contohnya dia buat description of goods-nya harus ini. Nggak Mm. boleh Mbak buat description goods yang lain kecuali yang ini. Mm. Gitu. Description of goods itu taruhnya di mana? Taruhnya tadi nih di sini. Misalnya kita bikin invoice ya. Mm. Bikin invoice di sini nih letaknya. Nih, description of goods. Mm. Nggak boleh buatnya yang lain ya, kecuali yang tadi. Mm. Gitu. Paham nggak? Paham. Jadi Jadi harus itu disesuaikan. menyesuaikan dengan LC-nya. Mm. Contohnya lagi ya, kalau tadi kan description of goods-nya ya. Mm. Nah, coba lihat, karena kan ini based on documents ya Mbak ya. LC itu ingat based on documents. Jadi kalau dokumennya salah atau ada kekurangan, itu bisa kena charge. Mm. Oke? Mm. Contohnya, commercial invoice in octuplicate certifying merchandise are of Indonesia origin. The value of goods are and freight charge must be mentioned on the commercial invoice separately. Nah, artinya apa nih Mbak kira-kira? Yang nomor satu. Itu Harus maksudnya ngampirin dokumen apa? commercial invoice. Ya, Mention yang itu ya, maksudnya harus di spread oke, bacanya dari atas Mbak. Commercial invoice, in octuplicate optu, optuplikat itu berapa? berapa ya? 8. Oh, Berarti 8 copy of commercial invoice certifying merchandise of Indonesia. Berarti mention asalnya dari Indonesia. Indonesia, value barang dan Mm-mm. freight. Jadi harga barangnya aja sama kapalnya di apa? Sama kapalnya. Dimension Mm-mm. atau disebutkan di dalam invoice-nya dan terpisah Mm. gitu. Nah, memang LC ini kalau tidak bisa bahasa Inggris atau misalnya agak sulit nih karena kan bahasanya sangat bank sekali ya bahasanya, sangat Iya, apa ya bahasanya formal itu. gitu. Nah, Mm. itu kita perlu latihan gitu. Mm. Tapi kalau saya karena saya udah biasa untuk ngecekin LC, ini bacanya sebentar-sebentar aja. Nah, Mm. ini misalnya nomor 2. Coba kalau Mbak Novi kira-kira apa nih? Nomor Minta 2. di duplicate at set markdown under documentary credit. Maksudnya minta dua ya Ya, apa yang diminta 2? dokumennya. Apa dokumen apa? Kredit. Hmm. Kalau yang atas commercial invoice, yang kedua Under documentary credit. nah, lihat Apa? tulisannya depannya apa tuh? Sebelum duplicate. Draft. Draft apa? Draft LC. Nanti itu diberikan sama bank. Draft Mm-mm. LC dalam 2 salinan Mm-mm. harus mark ya at Mm-mm. side atau di drawn-nya at side. Ya kan tadi kan kita irrevocable at side. Mm-mm. Tulisannya at side, marknya untuk ke siapa? Under documentary credit. Documentary credit itu maksudnya nomor LC-nya, bla Mm-mm. bla 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 bla, eh, tanggalnya sekian. Mm-mm. Itu yang harus muncul di dalam draft kita. Mm. Atau contoh lagi deh, nomor 4 coba. Detail packing listnya mintanya 4 ya.
4 Nah, 4 salinan. betul. Jadi seperti itu Mbak Elsie tuh. Akan ada dokumen-dokumen yang diminta. Nah, Dokumen ini berarti yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak bukan? betul. Misalnya Mbak nggak setuju nomor 6. Nggak usah ini, nggak usah dimasukin CO misal aja ya. Mm. Boleh ini dihapus. Mm. Gitu. Ada yang keberatan misalnya. Nah, kalau tadi kan document required nih. Mm-mm. F4 6A. Mm-mm. Ada yang kita sebut dengan additional condition. Ini adalah kondisi-kondisi tambahan. Mm. Contohnya yang nomor 1. Nah, kira-kira apa nih Mbak nomor 1? Maksudnya Masih apa? kata-kata importnya itu di bawah apa? CFIR ini apa aku nggak tahu juga sih. Mm-hmm. Ya nggak nomor-nomornya itu. Betul. Nomor-nomor ini kenapa? Nomor apa ya ini ya? Kenapa? Harus dibaca sampai selesai. Harus dituliskan semua. Iya, di semua di mana? Di itu. Ini dokumen apa ya? Oh, Must appear on all original shipping documents. Kan dokumennya ada 15 nih. mm-mm. Berarti semua dokumen itu harus masukin kata-kata this import is under CFER. Mm. CFER itu CFR maksudnya. Terus Draft contract number. eh ini yang perlu lagi nih biasanya ini IRC, ini Mm-mm. punya buyer, TIN number ya, TIN number, business identification number ya atau taxnya. Mm-mm. Ini HS code-nya. Berarti semua kode-kode ini atau angka-angka ini harus muncul di semua dokumen. Nggak boleh tidak. Mm. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu LC, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di ada materi khusus LC sendiri karena dia panjang nih Mbak. Satu-satu Mm-mm. kita bahasnya. Jadi biar nggak ini ya pusing untuk membacanya. Nah, memang dulu saya pertama kali belajar LC agak bingung juga, tapi lama-lama paham. Mm. Tuh. Dan sekarang kan sudah ada AI. Mm-mm. Nah, biasanya saya yang namanya manusia ya, pasti ada aja nih keselipet sedikit ngelihatnya. Mm. Misalnya saya salah nih masukin tanggal misalnya gitu. Mm. Itu nanti kita bisa cek pakai LC. Sorry, Mm. pakai AI. Mm. Tuh, tapi saya memaksimalkan dulu ya apa yang saya kerjain, nanti baru saya submit ke AI. Misalnya tolong cek ini apakah sesuai dengan LC misalnya gitu. Mm. Gitu. Gitu sih Mbak kalau untuk di documentary collection seperti LC. Nanti kita akan ada sesi khusus untuk LC. Jadi ini sudah rampung nih Mbak. Mbak sudah ada barang, sudah ada supplier, sudah ada persiapannya, ada PT-nya sudah ada. Tinggal nanti bikin katalog, company profile, website ya kan. Mm-mm. Plus harganya kan sudah ada. Mm-mm. Metode pembayaran juga sudah paham. Nah ini 5 ini aja itu Mm-mm. sudah modal yang oke, Mbak mau pede untuk promosiin barangnya. Mm. Gitu. Mungkin kalau dari saya itu aja. Silakan Mbak Novi kalau ada pertanyaan lebih lanjut. So far nggak ada sih. Udah jelas, jelas, jelas. Jelas ya. Mm. Nah, mungkin nanti akan saya kasih tugas ke Mbak Novi. Mm-mm. Ditunggu saja tugasnya atau nanti saya taruh di grup karena hari ini semuanya serentak sesi kedua dan ketiga. Mm. Nanti Mbak Novi cek materinya di grup atau nanti adminnya kirimkan secara pribadi ya. Mm-mm. Oke, mungkin kalau nggak ada yang pengen tanyakan lagi sambil nanti inget-inget dan cek recordingnya, Mm. kita akhiri dulu ya. Semoga Mm. Mbak Novi terbantu dengan apa yang kita pelajari hari ini. Mm. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Novi. Sore. Ya, Terima kasih, Mbak. ya.